عاشق عاشق Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qudusis salam. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara sekalian, hari ini kita membahas tentang Asubiha lil mu'allib hajal kitab Sirrul Asrar Syekh Abdul Qadir Jailani. Syai'ullahul Fatihah. Syai'ullahul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala wa hanutur ruhur ruhani al-qalbu. Ada wadah ruh ruhani, ada roh ruhani, ada wadah roh ruhani, itu namanya al-qalbu. Al-qalbu di sini, jadi di dalam qalbu itu ada namanya wadah roh. Jadi qalbu itu adalah wadah roh, sebut saja begitu ya. Jadi ada rohani, kata beliau. Wa muta'ahu ilmu tarekah. Untuk mengikutinya harus menjalani ilmu tarekah. Nah, dalam hal ini saya Abdul Qadir Jailani mengijazahkan sebuah tarekah ya. Nanti tarekahnya. Wa muamalatuhu, dan dikaitkan daripadanya adalah istighaluhu bil asma'il arba'atil ula min usulil asma'il asna asyara, yakni melazimkan 4 zikir asma dari 12 zikir yang harus dilakukan. Yang pertama ini adalah 4 zikir, yaitu kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah, sering melazimkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua adalah kalimat Allah, 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 Allah. Yang ketiga adalah hu. Yang keempat adalah ya hak. Nah, yang kemarin sudah kita bahas apa itu ya hak, lafaz Allah dan keagungan lafaz Allah, dan kalimat la ilaha illallah sebelum-sebelumnya ya. Nah, ilmu ma'rifatullah tidak hanya bergantung pada teoritis. Jadi meskipun Anda cerdas memahami apa yang disampaikan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan berarti kemudian mengerti setiap detail yang disampaikan ini, bukan berarti itu sudah kita paham. Kadang-kadang kita ditipu oleh akal kita seolah-olah kita mengerti, padahal belum tentu itu mengerti. Nah, inilah ilmu ma'rifatullah, irfan. Karena itu diperlukan satu proses tarekah khusus zikir yang 4 tadi, melazimkan la ilaha illallah berapa kali, berapa seanda mampu ya. Tuan saya tidak memberikan batasan di dalam hal ini. Kemudian melazimkan zikir Allah, 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 kemudian hu, kemudian yang keempat adalah ya hak. Nah, menyangkut beberapa rahasia-rahasia kalimat itu sudah diterangkan bagian-bagian terdahulu daripada pembahasan kita ini. Itulah yang akan menghasilkan, kata beliau, seperti misalnya menzikirkan kalimat ya hak itu akan menumbuhkan kesadaran ketuhanan bahwa pemilik alam semesta, diri kita, kehidupan ini ternyata milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berharga sama sekali, kita tidak ada artinya sekali. Nah, itu pengertiannya. Sebagaimana firman Allah, walillahil asmaul husna, bagi Allah itu dialah pemilik nama-nama yang bagus, yang baik itu. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengan menyebutnya. Quran surah Al-A'raf ayat 180. Hajihi isyaratun ila annal asma. Nah, sesungguhnya ini adalah isyarah kepada, kata beliau, kepada suatu nama-nama Allah. Nah, mahalus syugli wahwa ilmu batin, yang di dalamnya ada ilmu batin atau menghasilkan ilmu batin, ilmu Allah. Ilmu batin di sini adalah ilmu Allah, yaitu dengan menempatkan kesibukan kita untuk melaksanakan itu. Wal ma'rifah, dan ma'rifah itu, kata beliau, natijatu asma'it tauhid, natijahnya adalah nama-nama Tuhan. Jadi tidak akan berhasil ilmu ketuhanan seseorang mencapai pada qurbah sisi Allah kecuali dengan melazimkan zikir asma tauhid seperti ya hak. Nah, dari kalimat Allah, Allah itu juga nama Allah, asma Allah ya. Allah, la ilaha illallah, Allah, hu. Kemudian yang keempat adalah ya hak. Ya hak. Itu sering dilakukan.
Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innalillahi sesungguhnya bagi Allah itu tis'atun, ada 9 wa tis'in, 99 asma'an, nama, man ahsoha daqalal jannah, barang siapa yang memeliharanya maka dia masuk surga. Wal murad minal ihsa, maka orang itu sudah masuk pada pengertian ihsa ya. Ihsa itu ayyakuna man'utam biha, yakni mengikuti makna nama-nama asma tadi. Jadi tanpa sadar kalau kita sudah biasa berzikir kepada Allah, mengingat Allah, seperti kalimat Allah, 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 atau ya hak, ya hak, ya hak, tanpa sadar kita segiring mengkongkordankan diri kita tanpa sebuah cara berpikir akal, tapi berpikir secara rohani untuk mengikuti Allah, atau yang disebut dengan mengikuti nur Allah. Karena yang kita bicarakan ini adalah dalam wadah rohani kita. Jadi ruh kita itu menjurus, mencermin dia kepada yang disebut dengan, atau cermin nur Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, zat, sifatnya, asmanya. Dengan menyebut nama asma menggiringlah ruh kita ini kepada jasad tubuh kita ini. Nah, ini untuk selaras dengan asma itu sendiri. Allah, 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 ya hak, ya hak, ya hak, ya hak. Nah, akan tergiringlah kita satu pengertian kesadaran. Misalnya kita dengan mudah memahami takdir Allah Subhanahu wa taala, memahami ketentuan Allah, memahami kudrah Allah, memahami iradah Allah, memahami kenapa kun payakun itu ada, kenapa jadi kun payakun itu berlaku dalam kehidupan ini. Itu contoh pengertian tersebut. Wahajil asma isna asyara, yang dimana kalimat asma itu adalah ada 12 sebutan nama-nama Allah ya. Usulu asma'illahi ta'ala ala adadi harfin la ilaha illallah, yang terhitung di dalamnya, yang dikandung di dalam daripada huruf la ilaha illallah. Karena huruf la ilaha illallah itu ada 12 ya. Kalimat la ilaha illallah itu ada 12. Lam, alif, ilahu, ilaha, lam, 1, 2, 3, ilaha, ilahun, ilahun itu alif, lam, ha, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya, alif dan 12. Jadi nanti hitung la ilaha illallah ada 12 ya. Pak huruf, maka huruf itu hajihil kalimati asna asyara harfan. Karena huruf itu sendiri, kalimat la ilaha illallah itu adalah 12 hurufnya. Pasbat Allah Ta'ala fi atwaril qulub likulli harfin asma wahidan. Karena setiap huruf itu ya, hitungannya secara keseluruhan merupakan hanyalah satu huruf juga, wahid, yaitu asma Allah, Allah, atau dengan rahasianya hu. Sehingga makna Allah itu hu itu artinya dia. Dia itulah yang terlingkup di dalam nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nah, zat itulah yang yang dikenal oleh sebagai seorang hamba kepada Tuhannya. Nah, itu yang asmaul yang disebut dengan ma'rifatullah. Tapi pengenalan ini bukan dengan logika. Kalau buku, kitab-kitab itu kan teoritis semuanya. Tapi diperlukan perjalanan rohani seseorang untuk mengenal, memahami Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya mengasihkan inilah. Nah, itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani karena pengalaman beliau ya terhadap sesuatu pemahaman itu. Beberapa kitab tasawuf membahas tentang Asmaul Husna, pembagian Asmaul Husna. Ada yang membagi yang dari 99 itu dibagi mereka, ada yang 3 bagian, ada yang 2 bagian, macam-macam. Syekh Abdul Qadir Jailani menyingkap, merangkumkan 12 ucapan yang ada di dalam kalimat zikir, yaitu 12 la ilaha illallah. Karena itu beliau menulis kitab Sirah Asrar pun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, karena la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu sama-sama 12. Jadi 24 bab beliau membahas ya. Sehingga beliau sedemikian rupa meringkaskan pembahasan ini ya, pembahasan di dalamnya. Maka likulli alam, salah satu asma'i payasbitullahu ta'ala biha qulubul muhsinin, kama qala Allah ta'ala yusabbitullahu alladzi na'amanu bil qawli as-sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Allah berfirman, saya jelaskan, maka tiap-tiap alam itu ada 3 asma. Jadi semua alam itu nanti ada beberapa alam yang diproses dilewati oleh manusia untuk dipahami ya. Satu alam yang disebut dengan alam rohani. Alam rohani ini jenjangnya sudah berada di atas alam jasad, kemudian alam misal, kemudian masuk ke alam ruh ya. Alam ruh maka naiklah dia kepada alam malak, alam malakut atau alam sultani nantinya. Kemudian alam jabarut sampai kepada alam lahut yang kita jelaskan di dalam 7 alam kemarin. Karena itu maka Allah menetapkan daripadanya hati orang-orang yang muhsinin, hati orang-orang yang baik dalam ihsan, dalam mukasyafahnya kepada Allah itu sebagaimana firman Allah. Allah menetapkan yusabbitullahu alladzina amanu, menetapkan bagi orang beriman itu bil qauli sabit, dengan perkataan yang telah tetap fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Yang menurut beliau Quran surah Ibrahim ayat 27 itu ditafsirkan beliau adalah 12 huruf, yaitu kalimat la ilaha illallah. Itulah makna ayat itu. Sebagian kalau di dalam ilmu, kalau melewati ilmu tafsir, pembahasannya kalimat yang sabit itu ialah kalimat syahadatain ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu pada umumnya. Nah, beliau di sini beliau pecah lagi pengertiannya lebih dalam pada makna zikrullah dengan asma Allah. Maka wa anjala alaihim, maka akan datanglah kepada manusia yang menjikirkan, melazimkan zikir tadi minimal 4 tadi sampai yahak, kepada mereka sakinatal insi, yaitu ketenangan pribadi sebagai manusia. Wa anbata fiha sajaratut tauhid, maka akan tumbuhlah kepadanya, apa itu tumbuh itu? Sajarah, pohon tauhid. Sajaratut tauhid, pohon tauhidnya. Nah, asluha sabitun fil ardi sabiah, yang aslinya atau pokoknya, akarnya tumbuh di bumi, dengan di bumi yang 7, atau di bumi atau di alam 7, di 7 alam tumbuh. Atau bal pitah tisara, bahkan sampai kepada mengakar ke muka bumi itu. Wafar iha, cabang-cabangnya pisama isabiah, cabang-cabangnya menjulang ke langit yang ke-7. Subhanallah. Ini penting sekali kata beliau. Kama qala Allah Ta'ala kasyajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis samai. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 24, kasyajaratin tayyibatin, bagaikan pohon yang tayyibah, pohon tayyibah yang asalnya itu selalu pokok batang pohonnya itu sabitun, tetap dia cabang-cabangnya menjulang sampai ke langit, yang batangnya itu mencakar ke bumi sampai menjulang ke langit. Nah, sehingga nanti dia akan menghasilkan, disebut dengan hasil masuk kepada alam malakut nantinya, kata beliau. Dari alam ruh, alam malak dia lewati, kemudian sampai dia kepada alam malakutnya, sampai pada alam malakut, yakni alam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita bahas ini tentang hayatul qalbi ini ya. Wa musyahidatahu fi alamil malakuti mislu masyahidul jinan wa ahluha wa anwaruha wa malaikatuha. Nah, ini alam malakut atau alam yang disebut dengan alam malak atau malakut. Dari roh ini masuk sampai kepada alam malakut ini, roh ini, maka dia bertemulah, mengertilah, dia bisalah menyaksikan dia tentang surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, penduduk surga di dalamnya. Subhanahu fil jinan, jinan ini kan surga ya, kebun-kebun atau surga, dan penduduk surga, wanwaruha, cahaya-cahayanya, dan bahkan dapat melihat malaikat. Subhanallah. Wa mislu nutkil batin bilisanihi bimala hijati asma'il batin bila nutkin wala harfin. Ini memang tidak bisa dibicarakan dengan huruf dan suara, tidak bisa, tapi ini adalah sebuah guratan, bagian daripada lautan ilmu batin, ilmu Allah yang dikatakan oleh beliau yang hanya dirasakan saja, jadi tidak bisa dikisahkan kepada orang. Subhanallah. Maka kalau kita sudah belajar 7 alam kemarin, alam azan, alam misal, kemudian masuk ke alam ruh di sini ada zikir asma ruhnya ini yang harus dipertebal. 4 asma tadi, 4 asma la ilaha illallah,
kemudian Allah, kemudian hu, kemudian ya hak. Ini bila kita lazimkan akan timbullah pemahaman tentang alam, naiklah kita kepada, mampulah kita masuk bukan hanya di alam ruh tapi juga alam malakut atau alam malak ya, alam malaikat. Dan kita melihatlah terhadap mereka maupun surga yang dijanjikan. Nah, karena itu para aulia Allah dapat merasakan dan melihat keadaan-keadaan orang di dalam kubur. Maksudnya adalah alam kubur, alam barzah, alam ruh. Mereka mengerti tentang keadaan-keadaan itu, dapat merasakan keadaan itu dikarenakan tadi itu zikir asma mereka yang selalu menggenapi dalam jiwa dada mereka. Nah, karena itu hal-hal seperti itu tidak bisa dibicarakan, karena kalau dibicarakan pastilah didustakan oleh orang. Mudah-mudahan dapat dipahami. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullahi salamun alaik ya rafi'asyan ya rafi'asyan ya rafi'asyan